أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sejak Nabi Adam diturunkan ke dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pedoman hidup yang berupa agama untuk manusia agar dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Agama tersebut mengajarkan berserah diri kepada Zat yang Maha Esa lagi Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kata berserah itu dalam bahasa Arab disebut Islam. Berganti-gantinya para rasul mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain kecuali untuk menyempurnakan agama.
disesuaikan dengan kemampuan setiap bangsa berdasarkan generasinya masing-masing. Proses penyempurnaan agama yang dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah selesai dan ditutup oleh kerasulan Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti setelah diturunkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama telah sempurna dan otomatis tidak akan ada lagi nabi atau rasul di dunia ini. Hal ini tercantum dalam Al-Qur'an sebagian dari surat Al-Maidah ayat 3, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam sebagai agama bagimu. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena jarak antara rasul-rasul yang lain sangat berjauhan, seperti dari waktu meninggalnya Nabi Isa sampai kepada Nabi Muhammad SAW diutus, kurang lebih 500 tahun, sehingga besar kemungkinannya penganut suatu agama sudah melupakan ajaran Rasulnya. Hal ini bisa menimbulkan penyimpangan manusia dari ajaran agama yang sebenarnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan bila ada ajaran agama sudah diperbaharui atau ditambah-tambah oleh manusia berdasarkan hawa nafsunya, disesuaikan dengan kepentingan manusia itu sendiri. Keadaan serupa inilah yang menyebabkan agama samawi, agama ciptaan Allah yang diturunkan melalui para utusannya, berubah menjadi agama tabi'i, yaitu agama ciptaan manusia. Kenyataan membuktikan dalam perkembangan agama sering ditemukan adanya penyimpangan dari ajaran yang sebenarnya. Dari sekian banyaknya penyimpangan itu, pada kesempatan kali ini akan dikemukakan penyimpangan dari pokok-pokok ajaran agama yang sebenarnya. Semua agama samawi mengajarkan kepada umatnya agar percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang dikenal dengan sebutan agama monoteis atau agama tauhid. Ajaran ini disampaikan oleh para rasul kepada umat di zamannya masing-masing. Tetapi lama-kelamaan ajaran ini mengalami perubahan karena beberapa sebab, diantaranya karena meninggalkan rasul, sedangkan rasul pengganti belum ada. Di antaranya karena meninggalnya para rasul, sedangkan rasul penggantinya belum ada. Oleh karena itu, tidak sedikit umat manusia yang menyimpang dari kepercayaan monoteis kepada politeis, yaitu bertuhan kepada Tuhan yang banyak, seperti kepada Lata, Uzza, Hubal, Manat yang di Arab. Pada zaman jahiliyah ada yang bertuhan pula kepada matahari, seperti yang terjadi di Jepang. Bahkan di negara kita ada yang bertuhan kepada leluhur, pohon-pohon, batu, dan benda-benda yang dianggap keramat. Tugas kita sekarang adalah meluruskan kembali itikat yang salah itu menjadi itikat yang benar, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang serupa dengan Dia.
Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa di antara makhluknya yang paling mulia adalah manusia. Kemudian manusia ini karena keadaannya dibedakan dari makhluk lain. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa fadalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Berdasarkan ayat dari surah Bani Israel di atas, ada beberapa keutamaan yang dimiliki oleh manusia. Satu, diberikan fasilitas kendaraan di darat dan di laut. Bahkan zaman sekarang ditambah dengan kendaraan udara. Yang kedua, diberikan rezeki dan segala kenikmatan hidup yang tidak terhitung, yaitu yang bergizi dan halal. Diberi beberapa keistimewaan dari makhluk Allah, dari makhluk yang lainnya, khususnya mengenai keistimewaan manusia dari makhluk lain. Di antaranya manusia dengan 3 alat, diberikan 3 alat yang sangat vital dalam hidupnya, yaitu akal, hati, dan anggota badan. Allah tidak sembarangan memberikan 3 alat tersebut apabila tidak ada maksud-maksud tertentu, yaitu agar manusia dapat mempertahankan kedudukannya selaku makhluk Allah yang paling mulia. 3 alat tersebut bukan untuk dibiarkan begitu saja, tetapi harus diisi, dimanfaatkan. Apabila manusia benar-benar ingin tetap sebagai manusia yang mulia, maka pergunakanlah sesuai aturan Allah. Sebab apabila tidak diisi dan tidak dimanfaatkan, manusia itu akan sirna, bahkan manusia akan dikembalikan kepada derajat yang paling hina dan lebih hina daripada binatang. Manusia akan tetap dapat mempertahankan kedudukannya yang mulia apabila mau menggunakan akalnya dengan ilmu yang datang dari Allah dan mengisi hatinya dengan iman tauhid dan mau memanfaatkan anggota badannya dengan amal saleh. Jika manusia malas untuk menuntut ilmu, tentu akan menjadi orang jahil atau bodoh. Jika tidak beriman, akan gelap hatinya, tersesat, dan jika tidak berusaha untuk beramal soleh, maka tidak akan memiliki hasil atau balasan dari Allah. Dengan hal seperti itu manusia akan menjadi hina sebab hidupnya tidak bermanfaat baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Bukti nyata bahwa manusia sudah dirusak oleh perbuatan manusia itu sendiri, sehingga derajat manusia jatuh kepada derajat yang paling hina, yaitu sering diberitakannya peristiwa pembunuhan. Manusia dianggap murah, nyawa manusia dianggap murah sama dengan hewan. Oleh sebab itu, Islam menjaga dan memelihara manusia agar tetap mulia sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Islam mengatur hubungan manusia dengan manusia sebab manusia tidak bisa lepas berhubungan dengan sesamanya. Jenis kegiatan yang termasuk muamalah diantaranya adalah jual beli, kemudian menjadi buruh atau pegawai maupun petani. Islam mengajarkan bahwa mencari harta itu wajib agar manusia bisa melaksanakan ibadah, perintah dari Allah. Tetapi tidak semua cara diperbolehkan dalam Islam. Pada akhir zaman, manusia banyak yang menyimpang dari aturan mencari rezeki yang halal. Islam tidak mengajarkan mencari harta
dengan begitu saja, tetapi memberikan ketentuan agar harta yang dimilikinya adalah sah dan halal. Nabi SAW mengatakan bahwa manusia di akhir zaman dalam mencari rezeki tidak memperhatikan halal haram, tidak memperhatikan aturan dari syariat Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk menyelamatkan martabat manusia, Allah menetapkan hukum haram juga kepada pencuri, korupsi, pemain judi, dan segala usaha yang merugikan orang lain, dengan hukuman berupa potong tangan bagi para pencuri dan lain sebagainya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Islam menetapkan undang-undang pernikahan dan mewarisi agar dalam keluarga ada yang bertanggung jawab melalui pernikahan suatu keluarga. Demikian juga peraturan waris, jatuhnya harta warisan apabila salah seorang anggota keluarga meninggal akan diterima oleh yang berhak. Lebih jauh dari itu, adanya peraturan pernikahan, martabat dan derajat manusia bisa dipertahankan. Adanya berita yang membuat manusia itu lalai dari agama Allah, itu karena kekurangan atau kelemahan dirinya dari mempelajari agama Islam. Untuk menyelamatkan manusia agar tidak hina, agar hidupnya tidak menyerupai hewan, khususnya dalam masalah keluarga, maka Islam menetapkan hukum rajam bagi orang yang berzina. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mengatur masalah ibadah merupakan hak Allah. Manusia tidak berhak untuk mengatur cara-cara ibadah. Dalam hal ini, Nabi hanya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah atau sebagai contoh kepada umatnya. Apabila manusia membuat aturan sendiri tentang cara ibadah, berarti manusia telah berani merebut hak Allah. Agar manusia tidak menyeleweng dari aturan Allah dalam melaksanakan ibadah, maka Allah menurunkan pedoman berupa Al-Quran dan Sunnah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li walidayna wa li walidaykum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumidin, amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah, kita sekarang ini hidup kira-kira pada abad 15 setelah hijrah. Artinya dengan demikian banyak manusia yang jauh atau lupa bahkan menyimpang dari ajaran atau aturan Allah, baik dalam bidang tauhid maupun muamalah. Agar penyimpangan itu tidak terlalu jauh, maka kita wajib kembali kepada jalan yang benar,
yaitu Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan sabda Nabi SAW yang artinya, aku tinggalkan buat kalian dua perkara, orang yang memegang dua hal tersebut tidak akan tersesat selamanya, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita ajaran yang sempurna yang ada di dalam kedua kitab tersebut. Marilah kita berdoa kepada Allah, semoga kita bisa mengamalkan dan mempelajarinya dari sumber ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد